time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Azhari. Saya dari kelas 11 D IPS. Saya di sini akan menjelaskan tentang kekuasaan bangsa Portugis di Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Proses masuknya Portugis ke Indonesia. Pada tahun 1487, Berhoromeus Dias mencari rempah-rempah. Namun ketika sampai di ujung selatan benua Afrika, kapal Dias terkena badai topan sehingga ia tidak kembali melanjutkan perjalanannya dan kembali ke Portugis. Lalu pada tahun 1497, atas perintah Raja Portugis dan kaum mengikuti jejak Dias dan sampai di Caklatua, India pada bulan Mei 1498 dan tinggal selama beberapa tahun. Setelah tinggal beberapa tahun di Calcutta, Portugis menyadari bahwa Calcutta bukanlah penghasil rempah-rempah dan yang menghasilkan rempah-rempah adalah Maluka. Kemudian di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque, Portugis tiba di Malaka tahun 1511. Rute perjalanan Portugis yang pertama adalah Lisabon, yang kedua Tanjung Harapan, yang ketiga India, yang keempat Malaka, dan yang terakhir adalah Maluku. Kedatangan Portugis di Indonesia. Pada tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Alfonso dengan berhasil mendarat di Maluku pada tahun 1511. Kedatangan Portugis disambut baik oleh Sultan Bayanulla Ternate yang saat itu sedang bertingkai dengan kerajaan Tidore. Lalu Portugis membantu kerajaan Ternate melawan kerajaan Tidore sekaligus mulai monopoli perdagangan Ternate, sehingga pada tahun 1512 Maluku ditaklukkan Portugis. Dalam rangka memperbesar usaha dagang, Portugis berupaya memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka kemudian menguasai Selat Sunda pada tahun 1522. Portugis dan Raja Sunda Sang Hyang Prabu Surawisa melakukan kesepakatan perjanjian. Melalui kesepakatan tersebut, bangsa Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di daerah yang disebut Kepala, dengan syarat memberikan perlindungan kepada kerajaan Sunda dari kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Pada kenyataannya, benteng tersebut tidak pernah dibangun. Pada tahun 1526, armada Portugis yang saat itu dipimpin oleh Francisco Disa Himantam Topan. Perlawanan Indonesia terhadap Portugis. Perlawanan rakyat Aceh menyebabkan persaingan di bidang politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Tokoh Sultan Alimuddin dan Sultan Iskandar Muda. Perlawanan Kesultanan Demak tahun 1511 Masehi menyebab kerugian Demak karena aktivitas perdagangan di Malaka dikuasai Portugis. Konflik dan persaingan penyebab sejak abad ke-16 Indonesia mulai didatangi oleh bangsa Eropah, Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris untuk mencari rempah-rempah, sehingga seringkali terjadi konflik antar negara-negara tersebut. Seperti Spanyol dan Portugis pada tahun 1521 di Maluku. Konflik ini disebabkan karena Portugis yang merasa terganggu dengan kedatangan Spanyol, sehingga rencana untuk monopoli perdagangan rempah-rempah menjadi terancam. Keputusan pada tahun 1494, Spanyol dan Portugis menyetujui perjanjian
Tordesillas yang isinya wilayah Eropa terbagi jadi dua bagian, yaitu sebelah timur Portugis dan barat Spanyol. Namun Portugis menuding Spanyol melanggar perjanjian tersebut. Kemudian pada tahun 1529 mereka kembali membuat perjanjian, yaitu Perjanjian Saragossa. Isi Perjanjian Saragossa, bumi terbagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Spanyol dan Portugis. Wilayah Spanyol terbentang dari Meksiko ke barat hingga Filipina, sedangkan Portugis membentang dari Brasil ke timur hingga Kepulauan Maluku. Kemunduran Portugis. Pada akhir abad ke-16, Portugis mulai kehilangan kekuasaannya di Indonesia karena kedatangan Belanda. Lalu, pada awal abad ke-17, Portugis kehilangan daerah kekuasaannya yang kemudian diambil oleh Belanda. Sehingga pada abad ke-19, Portugis meninggalkan jejak, budaya dan agama Katolik yang saat ini menyebar di beberapa wilayah. Pengaruh Portugis yang pertama adalah arsitektur. Bentang São João Bautista di Ternate dan Bentang São Miguel di timur merupakan warisan arsitektur dari periode Portugis. Yang kedua yaitu perdagangan. Mereka mendirikan pos-pos perdagangan di Maluku yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah. Dan pengaruh Portugis diantaranya yaitu agama. Mereka mendirikan gereja-gereja dan sekolah-sekolah di wilayah yang mereka kuasai seperti di Maluku dan Timur. Dan yang terakhir yaitu budaya. Misalnya beberapa kata Portugis masuk ke dalam bahasa Indonesia. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.